Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak, di sini kami minta izin ke Bapak kepala sekolah. Kami dari calon guru penggerak ingin melaksanakan kegiatan demonstrasi modul 3.1, yaitu di mana di sini kami ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan dilema etika. Jadi seringkali ketika ada anak ataupun siswa yang bermasalah ataupun terkena masalah itu terkait biasanya dengan kenakalan remaja, sementara anak tersangkut masalah hukum, mereka ada sanksi yang harus sanksi yang diperoleh dari pihak Polsek, misalnya mereka harus ditahan. Ini dilema kita, yaitu anak harus tetap ditahan, kenakalan remaja kenakalan remaja, sementara mereka harus melaksanakan ujian sekolah karena itu ujian terakhirnya. Dari sini kita melihat nilai-nilai yang dilanggar mereka itu apa. Jadi dari situ dilihat apa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan norma apa. Dari situ kita bisa mengambil keputusan ataupun kebijakan. Karena mungkin ya kalau di sekolah ini bukan hanya keputusan tapi lebih banyak kebijakan. Selama ini ya tadi kayak misalnya kita panggil orang tuanya, terus kita cari latar belakang anak tersebut. Dari situ kita paham selama ini anak ini di keluarganya seperti apa. Tapi selama ini yaitu orang tua lebih banyak menyerahkan, pokoknya saya serahkan anak saya semuanya. Artinya semua kita yang ngawasin, kita yang mendidik. Nah ini menjadi dilema juga buat kita. Artinya ya setelah kita gali informasi itu akhirnya kita ambil keputusan mana yang terbaik untuk anak-anak kita. Oh yang jelas kita koordinasi dulu dengan pihak kepolisian karena ya otomatis mereka kan sudah apa yang melanggar aturan, biasanya memang kepolisian langsung bertindak ya. Anak-anak kita apa kita sebagai sekolah pasti pihak sekolah kesana dulu mengidentifikasi anak-anak kita yang tersangkut masalah itu, ya akhirnya kita ambil keputusan terkait anak itu harus dikembalikan lagi ke orang tua atau tetap bisa melanjutkan ke sekolah. Yang paling efektif menurut saya ketika mengambil keputusan ya kita ambil yang paling bermanfaat lah. Jadi mana faktor yang paling penting, yang paling manfaat itu yang kita utamakan. Tantangan artinya dengan pihak eksternal nanti membawa pihak mungkin yang lebih berpengaruh seperti itu, ya itu akan mempengaruhi. Akhirnya keputusan kadang yang sudah kita buat akhirnya kita kaji ulang lagi keputusannya, mungkin ya berubah seperti itu. Berarti di jadwal besok anak itu dipanggil orang tuanya seperti itu kan. Nah setelah itu setelah kita panggil orang tuanya kan baru kita gali kan masalah-masalah itu, karena biasanya memang masalah kenakalan remaja itu berkaitan juga dengan keluarga. Selama ini di dalam keluarga itu anak itu diperhatikan atau tidak. Di situ prosedurnya seperti itu ya, kita panggil orang tuanya, terus kita gali kebiasaan anak di rumah, terus masalah anak di rumah, terus tingkah laku anak di rumah. Akhirnya kenapa bisa timbul masalah ini. Nah dari situ kita baru bisa menentukan keputusan. Artinya saya bisa mengambil keputusan. Artinya tidak semena-mena harus hari ini selesai. Lebih ke ini. Jadi ketika ada masalah, terus yang mempermudah saya ketika mengambil keputusan yaitu ada beberapa hal. Misalnya saya membuat analisis kecil-kecilan terkait dengan nilai-nilai. Biasanya seberapa jauh pelanggaran yang dilakukan, berarti ini berhubungan dengan nilai-nilai yang
yang yang dilanggar lah. Jadi di situ muncul nanti nilainya yang saling bertentangan. Berarti kita harus mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, siapa saja yang terlibat. Jadi dalam kasus ini siapa saja yang terlibat. Terus yang ketiga, mencari faktor-faktor yang relevan. Dari situ kita ada pengujian benar dan salah. Jadi seberapa benar, mencari pembenaran lah. Terus yang kedua mencari seberapa besar kesalahan mereka. Nah dari situ itu salah satu faktor yang mempermudah saya. Pelajaran yang paling besar adalah ketepatan pengambilan keputusan. Karena kadang ketika anak-anak itu sudah melanggar hukum, ya karena sudah berkaitan dengan hukum, maka kita juga harus gerak cepat. Maka ketika kita sebagai pemimpin itu harus mencari solusi dan juga harus mencari titik permasalahannya. Maka ini menjadi penting, kita harus segera mengambil keputusan karena banyak hal yang harus diselesaikan, banyak hal juga yang harus diselamatkan ya, anak-anak kita terutama karena mereka masih dalam kondisi belajar seperti itu. Selama ini selama saya menjadi pemimpin di SMK Awalan, untuk dilema etika dan rujukan moral ini, yang dimana dilema etika ini kan memang terjadi dari waktu ke waktu ya Bapak Ibu. Terus juga dimana di dilema etika ini kita disuruh harus memilih di antara dua pilihan, yang mana benar dan benar, dan satu lagi rujukan moral dan benar dan salah. Ada kasus contohnya, dikasih contoh bisa ya, dikasih contohnya siswa hamil lah ya umpamanya. Nah, siswa udah hamil gitu kan. Nah, dimana di saat itu dia akan menghadapi ujian gitu kan. Nah, terus saya dapat kabar dari pihak lain bahwa dari keluarganya di mana anaknya ini hamil gitu kan. Terus pihak keluarga datang ke sekolah minta pendapat dari kami. Nah, jadi kami ini sebagai pihak sekolah juga harus memusyawarahkan dulu dengan pihak terkait yang ada di dalam sekolah kita juga. Dan itu di situ dilemanya, kita harus memilih benar dan benar atau benar dan salah. Jadi kalau namanya kita memutuskan warna ini tidak bisa mengikuti ujian, tapi alangkah sayangnya gitu kan, karena sudah beberapa hari lagi mengikuti ujian tapi tidak bisa mengikuti ujian. Nah, keputusannya ya sebijak mungkin, sebagus mungkin kita harus mengambil keputusan yang bijak. Nah, kemudian selama ini SMK Awalan ini yang dipimpin itu adalah setiap ada permasalahan, langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa yang biasa dilakukan? Saya tidak langsung mengambil keputusan secara cepat ya Bu. Jadi di situ nanti saya akan memanggil wakasis atau orang yang bisa dapat informasi. Jadi kita itu mengumpulkan data-data, ini anak kenapa, ini masalahnya apa gitu kan. Terus juga siapa yang maksudnya yang terlibat itu di mana, dan kita juga harus tahu faktor kenapa terjadinya begitu gitu. Kemudian selanjutnya Bu ya, hal apa saja yang paling dianggap efektif dalam itu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau kami di sekolah swasta itu kan ada istilahnya pengawas ya, pengawas dari sekolah kita. Jadi di situ kita musyawarahkan kembali, kita kembali bermusyawarah gitu kan, kita kembali bermusyawarah. Kalau tantangan itu setiap sekolah pasti banyak, terutama tantangan individu ke kelompok. Masalahnya seperti saya dengan pihak luar, istilahnya pihak sekolah dengan pihak luar. Pihak luarnya ya banyak lah, masyarakat atau orang lain atau pihak-pihak terkait lah yang memang ingin ya membesar-besarkan masalah atau gimana, yang sebenarnya dari pihak kami permasalahan itu harus cukup kami aja yang menyelesaikan. Tapi kan kita tidak tahu kadang-kadang kan orang ini banyak datang dan nggak tahu dapat informasi dari mana, itu tantangannya. Kalau jadwal itu ya tergantung besar kecilnya masalah gitu kan. Kadang kan kita
harus bisa selesai hari ini juga. Tetapi kan kita lihat dulu masalahnya. Kalau masalahnya cuma sebatas kenakalan remaja atau gimana, atau siswa bolos atau gimana, bisa kita selesaikan hari itu juga dengan wali kelas atau pihak yang ada di dalam sekolah. Tapi kalau udah masalahnya besar, dengan kepolisian atau gimana, kan itu kita harus mempertimbangkan. Kita juga istilahnya, saya juga kepala sekolah yang masih baru gitu kan ya, memang harus perlu ada seseorang atau ada orang-orang lain yang terkait yang membantu di dalam menyelesaikan suatu masalah. Kalau dari semua permasalahan ini yang bisa saya petik dalam lima etika ini, memang seorang pemimpin di dalam sekolah itu dalam mengambil keputusan itu tidak bisa diambil secara sendiri, dan juga kalau bisa untuk setiap pengambilan keputusan yang ada di sekolah itu, walaupun seberat apapun tantangannya, kita pikirkan kembali anak-anak, kita pikirkan kembali ke siswa, jangan memikirkan ego diri sendiri atau memikirkan ego yang ada di dalam lingkungan sekolah.